saat ini udah ada namanya Bagnet Client. Jadi di sini kita udah bisa ngebangun konektivitas antara Smart ICS dengan Bagnet hardware yang memiliki Bagnet protokol. Jadi misalnya di existing seperti chiller atau semacamnya komunikasinya Bagnet dan mereka eh, nggak mau untuk dikonversi gitu karena bakal jadi tambah layering lagi. Jadi pengennya langsung direct aja dengan Bagnet. Nah, saat ini Smartix sudah bisa menjawab itu karena Smartix sudah punya Bagnet. Dan di simulasi ini, aku pakai namanya YAB. Aku coba secara full, mana entire screen. Jadi aku pakai aplikasi ini, nah, YAB untuk simulasinya. Aku coba close dulu. Aku coba running simulasi Bagnetnya. Nah, ini udah running untuk room control simulator. Aku balik lagi ke Smart ICS-nya. Mana Smart ICS? Kayak tadi aku mention, Smartix udah punya feature scan otomatis ya, jadi nggak perlu manual kalau misalnya udah satu jaringan. Tapi kalau misalnya belum satu jaringan, mau dicoba otomatis juga nggak bakal panggil-panggil gitu. Makanya better dipastikan dulu bagnet ini satu jaringan. Jadi kalau misalnya satu jaringan, dari Smart ICS sudah punya untuk scan otomatis. Gimana caranya? Ini halaman utamanya untuk bagnet client. Jadi ada device sama template. Jadi untuk langkah pertama kita bisa cari search device kalau misalnya mau otomatis gitu dalam perlu di highlight udah dalam satu jaringan. Kalau misalnya belum ada belum satu jaringan atau enggak mungkin di scan enggak ketemu bisa pakai add device untuk manual step. Di sini aku coba search device, langsung aja search device ini default aja seperti ini. Nanti kalau misalnya udah satu jaringan dia akan muncul di dalam bentuk tabel seperti ini. Ini udah muncul dari simulasi IAB, Bagnet Simulator, dengan nama room FC, location-nya FR, description, dan seterusnya gitu. Ini tinggal di-select, berikutnya tinggal di-add. Nah, di Smartix setiap ada perubahan, setiap ada something, terus kalau muncul ada icon warna merah seperti ini di pojok kanan atas, itu better diklik save dulu gitu. Jangan sampai masih ada icon merah, terus ke refresh. Nanti kalau misalnya ke refresh, nanti apa yang udah dikerjakan bakal nggak ke save gitu. Jadi baiknya kalau ada perubahan yang banyak, takut eh, apa namanya takut hilang atau semacamnya ketika ke refresh, better diklik save dulu gitu. Ini udah terbangun koneksinya tapi masih offline, tenang aja. Next step-nya ini lebih dalam lagi untuk menggapai, untuk membaca tag-tagnya. Jadi masuk ke halaman templates. Ini aku hapus dulu, biar kita dari awal. Save. Di template ini juga bisa otomatis, jadi nggak perlu khawatir untuk manual step. Caranya seperti ini, kita bisa ke add template di pojok kanan ini. Misal namanya YAB Simulator. Di sini ada dua button, ini aku pilih add continue, karena aku mau langsung lanjut ke step berikutnya. Nah ini kita di cancel aja, kita cukup bikin gini aja. Nanti ada icon plus seperti ini. Ini untuk import objek secara otomatis gitu, jadi nggak perlu manual tambahin lagi. Bisa klik ini. Nah berikutnya, select device-nya. Tadi kan kita udah bikin device, tapi namanya masih nama default, kalau nggak salah ya. Nah nama defaultnya Bagnet 1, jadi ini bisa dipilih. Nah setelah udah dipilih, tinggal klik get objects yang ada di sebelah kanannya. Nanti semua informasi, semua parameter akan muncul seperti ini. Jadi kayak di sini dari IAB simulator itu ada data analog input, analog value, binary value, dan seterusnya. Ini aku ambil contoh untuk ambil semuanya ya, sampai sini. Terus aku import. Dan jangan lupa, ketika udah diimport, kalau ada icon merah ini diklik save. Nah, udah di save, kita balik lagi ke device. Ke device ini masih offline, tapi jangan panik. Ini untuk bikin online-nya, kita klik pensil lagi. Terus di bagian template ini, kita bisa pilih template yang tadi kita bikin. Namanya YAB Simulator. Nah ini. Kalau udah tinggal di-apply, habis itu di-save. Dan udah online. Ini tandanya konektivitas antara Smart ICS dengan Bagnet Simulator udah terbangun. Dan semua parameter yang tadi ditarik udah bisa ditampilkan di Smart ICS. Tapi di sesi ini, aku nggak akan show full buat dashboardnya. Di sini aku udah ada contoh dashboardnya. Dashboardnya seperti ini. Jadi ini udah connect sama Bagnet simulatornya, analog 0, terus ada object identifier, object name-nya, temperatur indoor, present value-nya 20 sekian, unitnya degrees Celsius. Nah, di sini aku akan show sedikit tips sama trik Smart ICS. Jadi misalnya
mau baca nggak cuma analog nol gitu, tapi analog satunya dan duanya gitu. Jadi Smartix seperti aplikasi pada umumnya ya, dia itu bisa aplikasi desain pada umumnya, dia bisa bentuk grup kayak gini. Jadi ini awalnya dari banyaknya objek, itu kita bisa klik kanan, bisa di grouping, jadi nggak perlu pilih satu-satu lagi. Terus misalnya mau ngerubah satu objek, misalnya mau ngerubah ukuran nilai normal ini gitu, box normalnya, itu bisa dengan tekan Alt untuk memilih satu objek aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau Alt itu bisa memilih satu objek dalam satu grup. Misalnya mau dipanjangin ininya gitu. Ini contoh aja ya, contoh aja seperti ini. Nanti ketika udah selesai, ketika diklik lagi, dia tetap dalam satu grup yang sama. Jadi nggak perlu add grup lagi. Nah, ini berikutnya aku show misalnya menambahkan untuk analog yang satu, ini bisa dengan cara copy atau nggak clone. Bisa juga dengan copy, langsung paste. Nah, habis copy, paste. Kalau dia nggak muncul. Dia bisa dengan copy paste. Jadi ada dua opsi, clone sama copy paste. Ini aku save dulu. Coba refresh. Jadi Smartix itu ada opsi apa namanya bisa copy paste dengan Ctrl C atau Ctrl V, tapi bisa juga dengan cara klik kanan. Jadi kalau misalnya some case klik kanan yang nggak bisa, itu bisa dengan Ctrl C, Ctrl V atau nggak sebaliknya. Terus some case juga dari browsernya perlu izin untuk aktifin klik kanan gitu. Sorry. Jadi nanti kalau misalnya udah ditambah, misal mau ngerubah jadi analog satu itu simple aja step-nya. Jadi bisa dengan cara klik kanan di bagian grupnya. Yang klik kanan grupnya ya, atau nggak bisa di bagian layering ini dengan cara klik kanan. Terus bisa change parametering gitu. Jadi misalnya aku mau rubah yang tadinya analog input satu jadi analog input satu analog input 0 jadi analog input satu semua. Nah, aku pilih, jadi satu juga, ada satu objek identifier, oh ini, terus analog input, object name, satu juga, object name, terus untuk unit juga sama satu, tadi unit ya, sorry, tinggal di apply. Nah, otomatis card-nya berubah jadi yang analog input satu gitu. Nah, ini bisa dirubah, dimodify. Jadi setiap widget itu punya namanya properties. Bisa jadi propertiesnya beda-beda gitu. Jadi properties antara teks ini dengan yang kanan itu isinya bisa beda atau enggak sama. Nah, di sini untuk yang ini aku pakai widget namanya text condition. Jadi di sini tuh ada part di mana kita bisa mengcustom teksnya gitu. Ini jadi analog satu. Ini tinggal di save dan udah jadi analog satu gitu. Jadi banyak posibilitas bisa dilakukan Smart ACS. Misalnya mau nambah dashboard lagi dengan dashboard yang sama gitu ya. Ini bisa dengan cara klik kanan di bagian homepage ini yang ada di kanan ini, atau bisa di expand menu barnya, bisa diklik kanan di bagian sini, terus bisa di clone. Jadi otomatis ada dashboard kedua dengan tampilan yang mirip gitu. Ini karena aku pakai custom widget. Ini aku pakai custom widget, jadi custom widgetnya buatan ke pribadi. Mana ya? Nah ini. Jadi Smartix juga mendukung custom widget. Jadi kalau misalnya apa namanya membutuhkan widget yang spesifik seperti kebutuhan customer, misalnya ada gambar chiller atau gambar apa, di Smartix mendukung custom widget. Nanti kalau misalnya ingin tahu gimana custom widget, nanti bisa coba kontak Smart ACS untuk coba level 2. Nanti setelah level 2 selesai, kita akan share video bagaimana atau mungkin kita bisa juga arrange sesi online gimana cara buat custom widget gitu. Di save. Jadi saat ini udah bisa Backnet protokol, bisa dengan cara otomatis, dan some case misalnya nggak bisa di-scan, itu bisa dengan cara manual, bisa dengan cara add device yang ada di sini, tapi harus tahu portnya berapa gitu. Ini kebetulan port dari YB-nya segini, kalau port default-nya seingatku 47808, eh, seingatku sih itu, cuman ini karena pakai simulasi, jadi portnya ke generate otomatis gitu. Kemarin kita udah sempat coba juga ke perangkat Siemens, itu berhasil connect ke DDC Siemens, menggunakan Backnet itu juga ada berhasil connect, dan apa namanya dengan adanya Backnet ini fleksibilitas Smart ACS saat ini untuk berbagai project, misalnya project WTP, project building, project energi monitor dan semacamnya semakin lebih fleksibel gitu. Jadi yang awalnya kita nggak ada Backnet, cuman karena kita mendengarkan request dari teman-teman dari SI, dari user berkaitan dengan Backnet, bahwa untuk building butuh Backnet, bahwa butuh custom widget, akhirnya kita implementasikan, kita update feature-nya di bulan ini ada Backnet dan juga bisa custom widget.